QRIS, Kris, QRIS, QRIS, Kris. Gimana sih cara baca yang benar? Penyebutan QRIS yang benar adalah Kris, bukan QRIS atau sejenisnya. Sebuah teknologi pembayaran yang cukup simpel, tinggal scan, terus beres. Saking simpelnya, nggak hanya memudahkan pembayaran, tapi juga memudahkan menghabiskan uang kita sendiri. Bukanlah teknologi yang baru, tapi dibuat untuk menyelesaikan masalah spesifik. Sampai-sampai Amerika Serikat ketar-ketir. Tapi, apa iya? Sebelum adanya Kris di tahun 2015 sampai 2019, ini era boomingnya e-wallet di Indonesia. GoPay mulai dari Gojek Online, OVO dari Grab, Dana, ShopeePay, Link Aja, dan puluhan e-wallet lainnya berlomba-lomba dapetin market share di Indonesia. Sekilas ini kelihatannya bagus, banyak yang bersaing, banyak diskon, banyak cashback, dan nggak ada yang monopoli. Tapi, saking banyaknya e-wallet ini muncul beberapa masalah. Yang pertama, fragmentasi. Setiap e-wallet punya QR code mereka sendiri yang nggak kompatibel sama e-wallet lainnya. QR code GoPay cuma bisa dibaca sama GoPay, OVO sama OVO, dan seterusnya. Ini namanya wallet garden, tertutup dan nggak bisa berinteraksi satu sama lain. Masalah kedua, beban untuk merchant. Kalau kamu punya warung, cafe, atau food court, untuk menerima pembayaran digital, kamu harus punya macam-macam e-wallet. Pajang semua QR code-nya, cek satu persatu saldonya, yang mana ini bikin malas. Makanya banyak UMKM yang malas adopsi sistem cashless payment ini. Padahal mereka paling butuh inklusi keuangan digital. Bang, bayar pakai Dana ya? Nggak ada kita bang. Kalau GoPay? Nggak ada juga. Oke, kalau gitu ShopeePay aja bang. Nggak ada juga. Lah, terus adanya apa dong? Kita pakai ini bang. NyawitPay? Nah, Bank Indonesia sebagai regulator melihat kekacauan ini dan memutuskan untuk turun tangan. Tahun 2019, Bank Indonesia bareng sama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia meluncurin KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Konsepnya simple, satu QR code untuk semua e-wallet dan bank. Jadi daripada setiap perusahaan bikin sistemnya sendiri-sendiri, Bank Indonesia menetapkan standar nasional dan semuanya harus ikut standar ini. EMV-CO adalah standar yang digunakan KRIS untuk sistemnya. EMV diciptakan di tahun 1999 oleh Europay, Mastercard, dan Visa. Dibuat untuk standar global untuk transaksi kartu kredit dan debit yang aman. Pada level dasar, KRIS menggunakan standar ISO IEC 18004 untuk pembuatan fisik barcode 2D-nya. Standar ini mendefinisikan bagaimana data bit itu dikonversi menjadi pola persegi hitam putih yang kelihatannya random ini. Jadi, di dalam QR code KRIS ada data merchant atau ID, nomor rekening atau identitas merchant, nominal transaksi untuk yang dynamic QR, terus kode negara, ID untuk Indonesia, kategori merchant, dan tip adjustment kalau merchant mengizinkan. Terus, KRIS terintegrasi dengan infrastruktur National Payment Gateway atau NPG untuk menghandle back-end antara berbagai bank dan penyedia non-bank. Payment Gateway itu kayak SMS atau kirim pesan di WhatsApp. Kamu cuma pencet kirim, nggak mikirin pakai data lewat operator mana, server mana, atau routing kemana. Semua urusan teknis itu dihandle di belakang layar. Di KRIS, NPG ini yang jadi penghubung antar semua sistem pembayaran. Misal, kamu bayar pakai GoPay yang back-end-nya Tokopedia. Merchant terima dananya lewat Bank BCA. Jadi, NPG yang jadi jembatan antara sistem GoPay dan sistem Bank BCA. Tanpa NPG, GoPay harus punya koneksi langsung ke semua bank di Indonesia. BCA juga harus punya koneksi ke semua e-wallet di Indonesia. Yang mana itu bakalan ribet banget. Makanya, NPG jadi central hub semua pihak. Cukup connect ke satu tempat aja. Dan back-end NPG ini menggunakan standar ISO 20022, upgrade dari ISO 8583 yang sudah dipakai sejak tahun 80-an. ISO 222 ini penting banget karena dia menggunakan format XML yang lebih kaya dan fleksibel. Dia bisa kirim lebih banyak data dalam satu transaksi. Itulah kenapa KRIS bisa dipakai di negara lain yang menggunakan standar yang sama, karena bahasa standarnya yang dipakai itu sama. Oh ya, satu lagi, KRIS itu ada dua jenis. Static QR yaitu nominal diisi manual sama pembeli. QR code-nya permanen, bisa di-print dan dipakai terus-terusan. Biasanya dipakai merchant kecil kayak warteg atau pedagang kaki lima. Sedangkan dynamic QR nominalnya udah include di dalam QR code. QR code-nya di-generate per transaksi. Biasanya di kasir modern atau invoice spesifik. Lebih aman karena QR code-nya cuma berlaku sekali.
Dan hasilnya, per 2024 ada lebih dari 20 juta merchant kris di seluruh Indonesia. Dan transaksi per bulannya tembus triliunan rupiah. Di warung, Indo April, mall, sampai tukang parkir sekarang pun pakai kris. Yang lebih impresif, adopsi kris ini jauh lebih cepat daripada kartu kredit yang udah ada puluhan tahun. Kenapa? Karena barrier entry-nya itu rendah. Merchant cuma butuh smartphone buat terima pembayaran, yang semua orang juga udah punya. Nggak perlu beli mesin EDC yang mahal. Dengan 20 juta merchant lebih, tentu dampak kris sangat banyak. Dengan print satu QR code aja dan tempel di etalase, semua transaksi tercatat otomatis. Bisa tracking pemasukan real time, nggak perlu takut duit hilang atau salah hitung. Bank juga lebih gampang kasih pinjaman karena ada track record transaksi yang lebih jelas. Menurut data Bank Indonesia, setelah kris, inklusi keuangan UMKM naik signifikan. Merchant kecil yang dulu cuma terima cash, sekarang bisa go digital. Dan biaya transaksi kris jauh lebih murah dibandingkan kartu kredit. Merchant cuma kena MDR atau merchant discount rate sekitar 0,3 sampai 0,7%. Dibandingkan kartu kredit yang bisa 2 sampai 3%. Walaupun UMKM bisa adopsi kris sepenuhnya untuk go digital, menurutku bukan berarti mereka harus ninggalin cash. Karena ya kita ini bukan negara maju yang semua orang paham teknologi. Ada orang tua yang gaptek, ada bocil yang belum dikasih smartphone, dan ada aku yang wifi only. Beli paket data cuma buat nambah masa aktif kartu. Jadi ya baru sempurna kalau udah pakai dua-duanya. Kris yang I-nya Indonesia sekarang udah go internasional. Di tahun 2023, Indonesia mulai kolaborasi cross-border payment dengan Thailand, Kris connect dengan PromptPay. Di Malaysia integrasi dengan DuitNow. Dan di Singapura kolaborasi dengan PayNow. Artinya, turis dari negara-negara ini bisa pakai aplikasi lokal mereka untuk scan kris di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, kita bisa bayar pakai kris di negara mereka. Dan bahkan terus berkembang. Ada pembicaraan dengan Jepang, Korea, bahkan Cina. Jadi, kenapa negara lain tertarik dengan kris? Bandingkan dengan sistem pembayaran lain kayak Alipay atau WeChat Pay di Cina, kuat tapi tertutup. Sulit diadopsi keluar Cina karena ekosistemnya proprietary dan terikat sama regulasi Cina. UPI punya India konsepnya mirip-mirip. Sama-sama pakai QR Code, sama-sama interoperable. Bedanya, UPI lebih fokus ke domestik dan belum agresif ekspansi ke internasional. Pix di Brazil yang diluncurkan tahun 2020 mirip kris, tapi lebih fokus ke instant payment antar bank. Sangat sukses di Brazil dengan ratusan juta user. PayPal atau Stripe walaupun internasional tapi fokus online payment, bukan QR fisik untuk merchant offline. Sedangkan kris unik karena open standard, siapa aja bisa join, interoperable, semua platform bisa connect, cost efektif, murah untuk merchant, dan inklusif, yaitu UMKM friendly. Terus gimana dengan Amerika? Kamu nanya. Alasan pertama Amerika nggak adopsi sistem yang serupa itu karena Amerika sudah punya infrastruktur kartu kredit yang sangat mapan sejak tahun 50-an. Visa, Mastercard, American Express, semua lahir dari Amerika. Industri kartu kredit ini senilai triliunan dolar dan punya lobby yang sangat kuat. Merchant udah invest buat mesin EDC. Bank udah profit gede dari MDR 2-3%. Jadi mereka nggak punya insentif untuk switch ke sistem yang lebih murah. Ya, biasalah kapitalisme. Alasan kedua, orang Amerika sangat melekat sama kartu kredit. Bukan cuma buat bayar, tapi juga buat bikin kredit score yang bagus. Penting banget buat apply KPR, kredit, dan lain-lain. Reward program dan cashback, perlindungan pembelian, dan hak konsumen yang kuat. Alasan ketiga yaitu regulator. Regulasi keuangan di Amerika sangat kompleks, dan per state-nya bisa berbeda-beda. Bikin nasional standar kayak kris itu secara politik susah. Di Indonesia, Bank Indonesia punya authority yang kuat untuk mandat kris. Alasan keempat yaitu market dynamic. Di Indonesia dan banyak negara Asia, masih banyak orang yang nggak punya rekening bank atau kartu kredit, tapi hampir semua orang punya HP dan internet. Makanya e-wallet jadi solusi leapfrog atau lompatan jauh. Nggak lewat kartu kredit dulu, tapi langsung ke pembayaran digital. Berbeda sama Amerika, di sana hampir semua orang dari dulu sudah punya rekening bank dan kartu kredit. Sistem lamanya masih cukup bagus, jadi nggak ada dorongan kuat buat bikin sistem pembayaran baru dari nol. Tapi, beberapa tahun terakhir, Fed atau Federal Reserve mulai develop FedNow Service, instant payment system yang mirip konsep UPI atau kris. Launch di 2023 dan beberapa project QR code payment mulai muncul, terutama buat international turis dan cross-border payment. Jadi, Amerika bukan ketar-ketir karena takut, tapi lebih ke Amerika mulai sadar bahwa model QR code payment ini jauh lebih efisien. Jadi gitulah cerita singkat dari Kris. As always, kalau ada yang salah silahkan koreksi di kolom komentar. Anyway, bye!